Lukisan yang Anda lihat barusan itu lukisan yang dibuat oleh Pak Sujono sendiri. Ya Pak ya? Ya. Betul, oke. Saya tahu, coba bisa diterangkan dulu tentang lukisannya Pak? Untuk lukisan, itu saya tidak lepas dari karya-karya berkaitan dengan petani itu. Oke. Nah yang sebelah itu, yang saya kasih judul Dewi Sri Kinjeng. Dewi Sri Kinjeng. Dewi Sri Kinjeng. Jadi gini, di Jawa itu ada sebuah mitos, Dewi Sri itu kan Dewi kesuburan. Ya, betul. Kemudian kinjeng atau capung itu berdasarkan penelitian dari teman-teman itu juga salah satu serangga yang bisa membantu para petani. Menyebabkan kesuburan tersebut. Kesuburan. Karena gini, karena di area persawahan itu banyak capung, itu juga bertanda ketika banyak capung, disitulah area tanaman itu pasti subur. Iya. Kadar tanahnya pasti bagus. Pasti bagus. Nah, menurut saya itu capung juga sama dengan Dewi Sri dengan kesuburan. Maka saya gabung Gabungan menjadi jadi satu Dewi itu. Sri Kinjeng. Saya kolaborasi menjadi sebuah lukisan, hasilnya seperti itu. Oke. Yang satunya Pak? Yang satu itu Buddha Metamorfosa. Buddha Metamorfosa. Nah, metamorfosa. Sekarang gini, kita hidup. Kita misalnya sebagai kupu-kupu. Kupu-kupu itu dari ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Ya. Itu adalah sebuah proses hidup. Betul. Nah, menurut saya Buddha itu juga proses hidup bisa menjadi Buddha. Kemudian kita seperti Mas Dedi, ini juga proses seperti kupu-kupu. Nanti akan puncak, akan menjadi sebuah kupu-kupu yang makannya sebuah madu. Nah, maka jangan lupa hidup itu harus melalui proses. Nah, tahapan berkembang lagi, saya menciptakan sebuah karya namanya Tari Topeng Saujana. Nah, Saujana itu yang artinya sejauh mata memandang. Jadi sejauh memandang itu ketika saya memandang Mas Dedi, Mbak Novi, Mbak siapa tadi? Fani. Mbak Fani, saya memandang tidak sekarang ini. Bagaimana proses hidup seorang Mbak Fani? Bagaimana proses hidup Mas Dedi bisa seperti ini? Nah, saya cenderung memikir itu lebih ke belakang. Bagaimana prosesnya? Kalau kita menanam bunga jangan dilihat bunganya itu bagus, bagaimana merawatnya, kan gitu. Iya. Tapi kalau Fani kayaknya enggak. Kalau Fani kayaknya ngeliat sesuatu ditanya harganya berapa gitu. Iya. Makanya sekarang aku juga mau nanya, ini lukisan harganya berapa? Kira-kira berapa yang Dewi Sri Kinjeng tadi? Kalau di Kinjeng itu rata ukuran segitu, itu kira-kira sekitar 20 juta. 20 juta. Nah, kemudian Kalau yang Buddha? Yang Buddha itu sekitar 30 jutaan. Sekitar 30 jutaan. Jadi Anda ini memang seorang pelukis juga dan memang menjual hasil karya lukisnya. Iya. Selain tadi, itu kalau kayak gitu Mas tadi kan merancang ada baju-baju yang dari jagung, dari anyaman tadi kan. Kulit Melukis. jagung ya. Taninya kapan? Ke sawahnya, katanya juga petani. Nah gini, memang orang kadang-kadang tanya, Pak Jono itu gimana toh? Koreo juga, desain kostum juga, pelukis juga, pahat juga, tani juga, gimana? Nah itulah pilihan saya, karena semua itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan menghasilkan, itu pasti. Saya sudah mengalami. Waktu pasti ada. Waktu pasti ada, misalnya saya sedang melukis ya di rumah, agak supek, dimarahi istri. Pasti saya letakkan kuas saya pergi ke sawah. Oke. Nyangkul atau mentik-mentik apa, pasti gitu. Disamperin Tiap hari istri, pasti dimarahin gitu. di sawah. Iya, kalau pas di Pulang sawah lukis. dimarahi, pulang lukis lagi. Iya betul. Ada variasi kan? Iya. Bukan itu doang, Riko. Karena ternyata dia ini juga punya karya wayang. Oh, tambah lagi Wayang? satu karya wayang. Jadi kayaknya this guy is Multi-talented very ya? multi-talented ya. Iya. Karya wayang, boleh dilihat karya Nah, wayang contohnya. untuk karya wayang, sebenarnya tadi kan saya bawa biasa yang memerankan wayang namanya Si Agung, itu ada di sana, itu Si Agung yang biasa saya ajak ke Bali. Oh, itu dia. Itu dia ya. Itu di sana. Nah, yang bawa wayang itu. Oke. Itu wayangnya juga menarik. Kayaknya wayangnya apa itu? Serangga atau apa itu? Itu Semut? Semut yang warna merah. Yang hijau. Enggak, jangan. Oh, enggak, jangan. Semut nggak boleh nakal. Yang hijau? Belalang sembah kalau.
Belalang sembah. Cangcorang. Cangcorang. Iya, iya. Itu buatan Anda, Pak? Iya, itu buatan saya. Oke. Terus yang di meja ini apa, Pak? Nah, Coba. Udah gak sabar aku pengen lihat jadinya. ya kalau ditutup itu biasanya begini ya. Spesial. Nah, untuk wayang ini, saya sebelum bikin, itu biasanya nggak pernah puasa. Ini kalau mau bikin ini saya puasa dulu. Kenapa harus nggak puasa? tahu, saya nggak tahu. Terus Karena spesial dong. mungkin mau di Trans 7 saya harus puasa. Benar. Ini harus menemukan apa yang kira-kira bisa Dapat ilham. dapat ilham. Bisa saya dilihat harus puasa. Tapi boleh dilihat. Tapi yang Puasanya berapa lama, Pak? puasanya itu 1 hari aja. Lalu nanya terus nggak dibuka Iya, ini. iya, boleh. Silakan. Tolong ini yang buka memang harus Mas Dedi. Ya, Oh, harus saya ya. silakan. Nah, tolong Mas Dedi buka saja. pegangin. Nah, buka saja. Kok saya deg-degan ya? Nah. Ini nanti untuk Mas Dedi kok ini wayang ini. Oh, Terus. puasa. Apa tuh Mas Ded? Kita lihat. Jalanin aja Mas. Gimana, Mas? Kenapa, Kok Mas? nampaknya mukanya agak senyum tapi shock ya? Hah? Tangannya Mas. Ini ada kukunya nih. Ada ototnya. Ada ototnya ini, Dia Mas. nggak olahraga udah Yo, berotot. ini kalau jalan dia bumi goncang kancing. Oh. Coba Mas, sambil ngomong gitu Mas dengan kesongongan kamu. Hah? Enggak salah. Kamu ngomongin aja. Pas ya Mas. Luar biasa. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Sampai botak-botak. Pak, berapa lama bikin ini? Kan Bentar. Apa, Tadi kan apa, itu apa? ada namanya. Iya. Ini harus ada namanya juga dong. Namanya apa nih? Namanya apa nih? Ini kalau nama, sebenarnya saya terinspirasi sebenarnya pas saya habis puasa ya. Puasa sehari itu ya? Iya. Lain kali nggak usah puasa deh, Pak. Kok harus gitu. Nah, Buat ilham Mas. saya cenderung ke Mas Dedi sebetulnya. Mas Dedi saya baca-baca dulu, kok karakternya gini, saya harus membuat ini. Nah, ini sebenarnya saya kolaborasi tentang Mas Dedi dengan Kewangwung. Tahu Kewangwung Mas Dedi? Wangmung Bangun tuh. tuh apa? Kewangwung itu yang kulitnya keras itu loh. Warnanya coklat, ada tanduknya. Wih, Badak itu Iya, badak. kayak badak itu loh. Ini ada pantatnya tuh yang begini tuh. Nah, ini yang menjadi ciri khas adalah pantatnya ini sebetulnya. bagian belakangnya. Bagian belakangnya itu. Ini tidak saya kasih. Jadi khas namanya saya. apa yang cocok? Iya. Nah, Perpaduan ini namanya apa? Nah, ini kalau saya ini jadi wayang hitam putih kalau Mas Dedi kayak Oh, gini. oke, baik. Nah, Terima kasih banyak, Pak. ya. Terima kasih banyak, Ya, saya oke, terima oke, kalau oke. gitu. Terima kasih banyak, luar biasa. Terima kasih juga udah hadir di Hitam Putih, kasih tepuk tangan sekali Makasih Pak lagi. Joy. Pak Jono keren. Yang menarik di sini dilihat tadi beliau ini adalah seorang petani, apa ya, budayawan juga pastinya, juga desainer, ya kan, pelukis dan sebagainya. Tapi tadi kalau kita tanya, ternyata ada meaning, ada arti dalam Ya. semua ciptaannya gitu ya. Dia Betul. mengatakan bahwa ini warna ini keselarasan dari perbedaan nyata indah. Gitu. Jadi indah ya. Makanya saya tutup dengan kata-kata keindahan itu terjadi karena keselarasan perbedaan. Saya dari Komisi Evan Nikah iya. Sandriko CPR, inilah Hitam Putih. Iya, betul.